Untuk materi selanjutnya, materi IPA, kita akan belajar lagi tentang zat tunggal dan zat campuran. Ada yang masih ingat zat tunggal itu apa, zat campuran itu apa? Yo, ya benar, zat tunggal adalah zat yang hanya berisi satu jenis material. Kalau zat campuran adalah zat yang berisi lebih dari satu jenis zat tunggal. Contohnya, kalau kita zat tunggal itu apa sih Bu contohnya? Contohnya ini, Bu sudah bawa ini garam, ini termasuk zat tunggal. Lalu ada gula juga termasuk zat tunggal ya. Lalu ada lagi apa ya? Nih, pasir juga termasuk zat tunggal. Nah, lalu kalau yang zat campuran itu apa Bu? Ini contohnya, ini Bu Guru bikin larutan sunlight. Nah, ini terdiri dari dua jenis ya. Yang pertama air, lalu dicampur dengan sunlight. Jadinya seperti ini, jadi larut seperti ini. Ini disebut dengan zat campuran. Lalu ada lagi contohnya susu. Ini termasuk zat campuran karena dari air dan dari susu. Ini ditambah dengan ketan hitam ya, berarti ada 3 macam zat. Lalu ada lagi sirup jahe merah. Ini contohnya, ini termasuk zat campuran juga. Kalau kita tambahkan dengan air, nanti kita akan melakukan uji coba terhadap zat campuran. Oke, sudah paham ya zat campuran dan zat tunggal. Kalau zat campuran itu terdiri dari 2 macam zat, kalau zat tunggal hanya 1 macam zat atau 1 macam material. Nah, untuk yang kedua, kita akan belajar lagi tentang zat campuran. Ternyata zat campuran itu dibedakan lagi jadi 2, yaitu zat campuran heterogen dan zat campuran homogen. Apa itu bedanya? Kalau yang homogen, diingat-ingat, yang homogen adalah campuran yang sejenis. Contohnya, kita ambil air, ini zat tunggal ya, air itu zat tunggal. Kita masukkan air, lalu kita isi dengan sedikit garam yang tadi. Nah, kita masukkan garam ke dalam air. Masukkan ya. Lalu kita aduk-aduk, lalu kita putar. Nah, kira-kira ini tercampur secara merata enggak? Ada yang masih tertinggal? Nah, ternyata air garam ini menyampur secara merata dan menjadi satu bagian. Ini disebut dengan zat campuran homogen, yaitu zat campuran yang yang menyatu tapi sejenis. Karena garam kan awalnya terbuat dari air ya, air laut. Makanya zat ini nggak ada yang nempel, nggak ada yang tertinggal. Nah, ini disebut zat campuran homogen. Lalu kita yang kedua, kita akan lagi ya air, masukkan air, lalu kita campur dengan sirup. Oke. Sudah begini, lalu kita aduk lagi. Nah, gimana reaksinya? Apakah sirupnya menyatu, apakah enggak? Apakah enggak menyatu? Menyatu ya, berarti kalau menyatu seperti ini disebut zat campur homogen. Kalau yang menyatu namanya zat campur homogen. Nah, kita udah punya 2 macam zat campuran. Lalu kita ambil lagi, contohnya ini ada air, ini zat tunggal ya, air dicampur dengan pasir ini juga zat tunggal. Coba kita masukkan ke dalam, kita campurkan. Nah, di sini lihat enggak, nampak enggak, kita aduk-aduk terus sampai merata.
kira-kira ini merata nggak? Ternyata nggak merata ya, masih ada pasirnya yang tertinggal. Masih ada pasirnya seperti ini di bawah. Jadi air dan pasir tidak termasuk dalam campuran homogen. Ini termasuk zat campuran hidrogen. Kenapa kok disebut zat campuran hidrogen? Karena ini berbeda jenisnya. Tadi air, yang satunya pasir. Ini nggak merata sempurna, jadi disebut zat campuran heterogen. Yang nggak bisa menyatu namanya zat campuran hidrogen. Kita coba yang lain. Kita ambil lagi satu zat tunggal, air. Lalu kita ambil lagi zat tunggal yang lain yang berupa minyak. Kita tuangkan minyak. Nah, cukup. Nah, ini. Nah, kita aduk-aduk sama seperti tadi. Lihat, ini tercampur enggak? Kalau kalian lihat, nah lihat ini ada sekatnya, yaitu ada di situ kelihatan yang atas ini. Itu adalah minyak, yang satunya lagi adalah yang di bawahnya adalah air. Jadi larutan air dan minyak ini termasuk zat campuran hidrogen karena jenisnya berbeda, yang satu air, yang satu minyak. Meskipun sama-sama zat cair ya, tapi ini berbeda materialnya. Oke. Jadi sudah paham ya, tadi zat ada dua, zat tunggal sama zat campuran maksudnya. Terus zat campuran dibedakan lagi jadi zat campuran heterogen dan zat campuran homogen. Nah, kalau yang heterogen, kalau yang dicampur bisa menyatu, namanya zat campuran homogen. Oke, tadi air sirup, air garam. Nah, kalau yang terus ini ada air sunlight, lalu sudah tadi. Nah, kalau yang campuran heterogen ada air pasir, lalu ada lagi air minyak. Nah, ini nggak bisa menyampur merata, nggak bisa jadi satu karena makanya disebut zat campuran heterogen. Nah, contoh lagi yang ada di buku LKS kalian itu ada materi tentang zat campuran heterogen dan homogen. Contohnya adalah emas. Nah, kalau emas itu ada kadarnya ya, ada kadar karatnya, ada yang 24 karat, ada yang 22 karat, ada yang 20 karat. Nah, kalau yang emas campuran asli murni adalah emas yang 24 karat. Itu disebut campuran homogen atau hidrogen. Ayo. Disebutnya campuran apa? Campuran homogen. Nah, dan jenis emas sendiri itu ada jenis emas kuning seperti ini dalam buku rupakan. Lalu ada jenis emas putih yang seperti ini, yang warnanya putih ini. Nah, ini juga termasuk zat campuran homogen karena ini meskipun bukan emas murni, tapi ini sama-sama dicampur dari bahan logam ya. Kalian bisa baca materinya di halaman yang 24. Di situ ada emas murni yang emas 24 karat dan emas putih, lalu emas 22 karat. Kalau emas 22 karat ini campuran dari emas lalu dicampur dengan tembaga. Ini termasuk campuran homogen karena sama-sama terbuat dari logam. Nah, itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa tanya lagi sama Bu Guru. Dan untuk tugas kalian gampang banget, mudah banget. Coba kalian ke LKS halaman 26
mengidentifikasi sifat zat campuran. Nanti segera dilaporkan di WA Bu Esti ya. Nah, sudah. Nah, cukup. Kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan lewat grup di WA. Oke? Terima kasih. Udah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.